Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cerita misteri Satria di episode ke-6. Teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya mau bercerita di tahun dimana saya baru lulus kuliah. Di tahun 98, pas krisis-krisisnya itu. Saya baru lulus kuliah, kemudian untuk cari kerja susah. Dan saya kebetulan ibu saya itu pengrajin peye, artinya memproduksi peye. Terus kemudian saya juga ikut jualan setiap Sabtu Minggu di UI. Waktu itu UI masih boleh masuk pedagang-pedagang. Kemudian untuk melebarkan sayap, saya juga menerima pesanan-pesanan secara online. Tapi dulu waktu itu kalau nggak salah pakai Friendster atau apa ya, lupa saya. Media sosial juga, tapi masih sederhana. Peye itu ya peye kacang, terus peye teri, kemudian peye bayam, kemudian peye kacang hijau. Nah, kebetulan pada saat itu masuk orderan itu dari Komplek Pelni. Komplek Pelni itu ada di sekarang Jalan Raya Juanda. Dulu kalau Komplek Pelni itu karena tahun 98 itu masih banyak tanah deh, masih jalannya banyak tanah. Kemudian ya masih belum jelas, jalan-jalannya tuh masih belum sebagus sekarang lah, udah tertata dan sudah padat. Dulu masih tanah, masih banyak ilalang dan lain-lain lah ya, masih belum terbentuk. Terus kemudian pada saat itu orangnya itu minta diantarkan sore, kebetulan jam 4 sore gitu ya, karena orangnya kerja dan hanya ada di rumah sore hari. Nah, kemudian sore itu saya agak ragu sebenarnya. Wah, Komplek Pelni lumayan, masih serem, masih banyak ya, tadi saya bilang masih pohonnya masih tinggi-tinggi, ilalangnya masih tinggi, jalannya masih tanah. Kemudian udahlah nggak apa-apa dengan naik motor, dengan berbekal naik motor. Kebetulan waktu itu pakai motornya bapak pakai motor pakai motor, benar, pakai motor masih GL Max tahun pertama lah, GL Max merah. Singkat cerita, saya ngantar waktu itu belum ada GPS, tanya sini tanya sana, kemudian sampailah kita di area yang kita maksudkan, yaitu alamatnya di dekat area Komplek Pelni tersebut. Saya tanya kiri, tanya kanan, orang-orang masih pada bingung karena masih baru ya, komplek baru. Kemudian juga bukan komplek baru, apa perumahan Pelni, apa perumahan apa gitu, saya lupa namanya, tapi sebut saja Pelni lah ya biar gampang. Nah itu nyari alamat tersebut, saya tanya orang sini, oh Pak belok sana. Ada kali sekitar 15 menit saya bertanya-tanya tuh nggak ada yang tahu. Nah kemudian saya tuh sempet belok nyasar gitu, saya pikir ini kali belokannya, feeling saya beloknya sini. Pada saat itu ada pohon, kalau nggak salah sih kayak pohon petai gitu ya, kayak pohon petai. Saya berhenti sebentar karena udah gelap hari itu, pada saat itu udah hampir jam 5 dan kebetulan mendung cuacanya. Saya pikir waduh kok susah ya nyarinya, udahlah saya puterin deh. Saya muter tuh lewat jalan yang tadi saya pilih, muter, kata bapak itu belok kanan, saya ikutin, belok kanan, belok kiri, saya ikutin sampai udah muter sekali gitu, kok ketemunya pohon ini lagi nih, pohon petai tadi. Nggak lama saya jalan lagi, saya ambil jalan ke kirinya, kata bapak itu ada satu orang yang saya tanyain, belok sana Pak, belok sana. Kita belok lagi sana, muter lagi, balik lagi ke situ lagi. Wah, saya bingung lagi, gimana ya, kok nggak nyampe dan itu di situ terus gitu kan, karena kalau saya pikir aneh gitu, kok jalanan yang saya tempuh udah berbeda dan arah yang diarahkan sama orang-orang itu bener, tapi kok masuk lagi ke situ lagi, sampai 4 kali saya melakukan hal yang sama. Kita lurus, jalan yang lurus, kebetulan itu jalannya cabang karena di perempatan. Udah kita jalan lagi, muter, ambil jalan lurus, kita putar lagi, kita cari lagi, ketemu jalan itu lagi. Wah, saya berpikir sampai 4 kali itu saya berpikir, wah ya Allah, kenapa nyasar gitu kan. Akhirnya saya duduk dulu merenung gitu kan, apa yang salah ya, apa saya ada sesuatu yang salah. Saya merenung pada diri saya sendiri. Kemudian
tiba-tiba tuh ada seorang kakek lewat. Kebetulan waktu itu udah 5:30 ya, karena udah lama sekali saya dalam 4 kali putaran tuh kira-kira hampir 1 jam. Karena berpikirnya muternya juga jauh, bukan hanya muter sekedar muter gitu kan, muter jauh, udah muter kok nggak ketemu-temu, seakan-akan kok jalannya ilalang semua. Saya pandangin itu semua, hampir semua ilalang dan pohon-pohon, kok nggak sampai-sampai mana rumahnya, padahal dalam pertanyaan dari orang yang ditunjukin saya pertama, ini tepat di sini gitu kan. Itu bapak itu nanya, ada apa Den, katanya kan, Aden kenapa, katanya gitu kan. Ini Pak, saya nyari alamat. Ya udah, nggak usah dicari, kata si kakek itu dengan bahasanya. Udah yuk kita ke musola dulu, kita sholat dulu, kata si sama kakek tadi. Karena udah masuk maghrib, ya udah saya ikut kan. Saya ikut sholat di musola kecil lah di dekat situ, yang tadinya saya lewat situ juga nggak ada musola gitu kan. Rada aneh juga kok ada musola tadi, padahal saya nggak pernah lewatin jalan itu, nggak ada musola. Udahlah kita sholat lah, kita tanpa berpikir macam-macam. Saya kalau kakek ini orang baik, kita sholat, saya sholat. Begitu selesai sholat, ada keanehan yang saya alami. Di saat sholat tersebut selesai sholat lah, saya berada di tengah-tengah padang. Makanya saya bilang tadi waktu pertama saya lewat itu, saya nggak lihat tuh musola itu nggak ada, kemudian nggak nemu namanya bangunan, karena saya dalam muter itu tidak ketemu bangunan. Akhirnya saya sholat. Begitu saya selesai berdoa gitu kok saya bangunlah, Masya Allah, kok saya berada di padang rumput dan rumput-rumput ilalang di tengah-tengah gitu. Saya sholat aja biasa tanpa alas, karena saya berpikir itu adalah karpet masjid, tapi ternyata tidak. Nah, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya bernyebut apa yang saya bisa. Kemudian saya pikir, udah, terus nggak lama kemudian datang orang jalan bertiga. Pak, kenapa Pak, kok di situ gitu kan, nongkrong di itu. Iya, tadi saya diajak orang sholat sini. Mereka ketawa. Udah Pak, Bapak mau kemana? Bapak, saya mau ke ini Pak, alamatnya ini. Saya bilang, wah itu Pak, itu rumahnya di situ. Jadi, ya Allah, dekat banget dari tempat itu. Tuh cuman hanya kalau naik motor cuman set gitu ya, cuman ya nggak nyampe 1 menit udah sampai. Saya berpikir lagi, terus akhirnya saya bilang, loh kok bisa begini ya. Akhirnya ketemu sama orang tersebut, saya serahkan PY-nya, kemudian saya pulang, saya ceritakan inilah kejadian ini sama ibu sama bapak almarhum. Mereka cuma ketawa-tawa. Kamu berarti nginjek namanya oyot mimang, atau ya orang-orang Jawa bilang oyot mimang. Oyot mimang itu yang oyot tuh kayaknya akar pohon gaib yang kita injek nggak sengaja, jadi membuat kita nyasar dan linglung. Nah itulah cerita saya. Makanya semenjak saat itu saya selalu jalan dengan mungkin saya kurang berdoa ya pertama kali jalan, jadi makanya dapatlah nemuin kejadian-kejadian gaib yang menurut saya juga nggak masuk akal tadi. Ada musola yang tadinya saya nggak ngelihat, nggak ada musola, tiba-tiba deket saya itu ada musola dan lain-lain. Ketika selesai sholat dan memang hanya padang rumput ilalang aja dan pohon-pohon, memang itulah yang saya lihat waktu pertama kali saya lewat itu, ya itu kayak gitu. Nah, begitu teman-teman, itulah kejadian ya nggak tahu ya dianggap serem atau enggak, tapi itu pengalaman cukup baik, cukup misteri buat saya dalam hidup saya, dan saya masih ingat banget semua kejadian-kejadian misteri yang saya alami itu selalu saya ingat. Dan masih banyak lagi cerita nanti di cerita Misteri Satria. Tunggu di channel Chemistry Satria, jangan kemana-mana ya. Oke, kita ketemu lagi di Chemistry Satria di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.